Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video hari ini, di mana kita akan membahas materi yang sangat luar biasa, yaitu penerapan konsep kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam. Gaya kepemimpinan ini berfokus kepada inspirasi yang mendorong perubahan positif baik bagi individu maupun organisasi. Kami dari kelompok 7 pada mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Asmendri, SAG MPD, dengan anggota kelompok saya, Dian Febrinal. Saya Rahmi Sari. Saya Elva Rizna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjadi latar belakang pada topik ini, yang pertama, pendidikan Islam memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi Muslim yang tidak hanya beriman, tetapi juga memiliki ilmu dan berakhlak mulia. Dalam konteks ini, pemimpin lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengelola, tetapi sebagai agen perubahan maupun membawa visi besar untuk kemajuan institusi. Menurut James Gilbert Burns mengungkapkan bahwa pemimpin transformasional dapat meningkatkan kesadaran dan motivasi pengikutnya. Mari kita lihat lebih dalam mengenai konsep ini. 3. Definisi kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah pendekatan yang berfokus pada pengaruh pemimpin dalam mengubah nilai-nilai dan motivasi pengikut. Menurut Ofolio and Batts, ada 4 dimensi penting dalam kepemimpinan transformasional. Pertama, idealis influence, di mana pemimpin menjadi teladan bagi pengikutnya. Yang kedua, inspiration motivation, yang memberikan semangat dan motivasi. Ketiga, intellectual simulation, yang mendorong pengikut untuk berpikir kritis. Dan terakhir, individuals consideration, di mana pemimpin memperhatikan kebutuhan individu. Keempat dimensi ini sangat relevan dengan konteks pendidikan Islam. 4. Kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, kepemimpinan transformasional tidak hanya terlihat dari aspek manajerial, tetapi juga harus terintegrasi dengan nilai-nilai Islam. Pemimpin di lembaga pendidikan Islam dituntut untuk menjadi qudwah hasanah, teladan yang baik bagi pengikutnya. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk selalu bermusyawarah dalam mengambil keputusan, yang sejalan dengan prinsip individualist consideration. Dalam kepemimpinan transformasional, mari kita lihat bagaimana penerapan konsep ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekarang kita masuk ke materi yang kelima, yaitu tantangan dalam penerapannya. Meskipun konsep kepemimpinan transformasional menawarkan banyak manfaat, penerapan dalam pendidikan Islam menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memahami konsep ini. Selain itu, resistensi terhadap perubahan dari staf pengajar juga menjadi kendala. Pemimpin yang efektif harus mampu mengatasi tantangan dengan pendekatan yang empirik dan komunikasi yang jelas. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai strategi-strategi yang dapat diterapkan dalam mengatasi tantangan yang kita hadapi. Selanjutnya materi 6 mengenai strategi implementasi. Untuk mengatasi tantangan dalam perencanaan kepemimpinan transformasional, beberapa strategi dapat diterapkan. Pertama, pentingnya pelatihan bagi kepala sekolah dan guru agar mereka memahami konsep ini dengan baik. Kedua, membangun budaya organisasi yang inklusif dan terbuka terhadap perubahan dan sangat membantu. Berikutnya, memperkuat visi bersama yang mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan pendidikan akan menciptakan sinergi yang positif dalam lembaga pendidikan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu dampak dari penerapan
konsep transformasional dalam pendidikan Islam. Penerapan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam telah terbukti dapat memberikan dampak yang sangat positif dan signifikan. Pada materi ini menunjukkan bahwa penerapan konsep ini dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan dari kerja guru, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Selain dari itu, identitas lembaga sebagai pusat pendidikan Islam yang sangat unggul dan semakin kuat. Mari kita lihat bagaimana semua ini berkontribusi pada pembentukan karakter dari siswa. Berikutnya materi ke-8, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan dari materi ini, yaitu penerapan kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam bukan hanya sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Pemimpin yang mengadopsi prinsip-prinsip ini mampu menjadi inspirasi dan inovator dalam lembaga pendidikan. Dengan integrasi nilai-nilai Islam, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berakhlak mulia. Mari kita semuanya berkomitmen untuk menerapkan konsep ini dalam praktik sehari-hari kita di dunia pendidikan. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.